Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Marnilia. Pada video kali ini Marnilia akan membahas tentang hubungan tema dengan amanat pada karya sastra film Jelita Sejuba. Untuk lebih jelasnya, simak terus ya videonya. Yang pertama, kita akan membahas tentang amanat. Nah, amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan seorang pengarang dalam suatu karya sastra kepada para pembaca atau pendengarnya. Nah, adapun jenis amanat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, amanat tersurat. Nah, amanat tersurat ini adalah pesan yang disampaikan secara langsung dan jelas oleh pengarang dalam suatu karya sastra. Sedangkan amanat tersirat adalah pesan moral yang bisa diambil dalam cerita baik secara keseluruhan maupun di bagian tertentu saja. Nah, amanat yang terdapat pada film Jelita Sejuba yang pertama, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya dengan keluarga dan orang-orang terdekat karena waktu dan kesempatan tidak dapat diulang kembali. Yang kedua, hidup harus mandiri, jangan mengharap belas kasihan dari orang lain, berdirilah di atas kaki sendiri. Yang ketiga, jangan suka mengeluh dan menyesali atas apa yang telah dilakukan dalam hidup. Dan yang keempat, belajar sabar dalam menghadapi segala persoalan hidup. Yang kelima, ibu adalah penyemangat dan tempat berkeluh kesah anaknya. Dan yang keenam, jangan larut dalam kesedihan atas kepergian orang yang kita sayangi. Doakan dan lakukan hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya yaitu pengertian tema. Tema adalah ide pokok yang merupakan interpretasi dari keseluruhan cerita. Untuk menentukan tema juga bisa dilakukan apabila telah mengetahui amanat dari karya sastra tersebut. Selanjutnya, tema film Jelita Sejuba jika dihubungkan dengan amanatnya, yaitu pergunakanlah waktu sebaik-baiknya dengan keluarga dan orang-orang terdekat karena waktu dan kesempatan tidak dapat diulang kembali. Hal ini dapat dilihat pada cuplikan film Jelita Sejuba ketika Syarifah menemui ayahnya yang hendak pergi melaut untuk bekerja di lautan sebagai nelayan. Di sini Syarifah sedikit terlihat kesal karena melihat ayahnya membawa sesuatu yang tidak lazim dibawa oleh nelayan untuk pergi ke laut. Tak lama kemudian Syarifah mendapatkan berita dari teman ayahnya bahwa ayahnya tenggelam di dasar laut. Syarifah dan Jaka pun bergegas menuju ke pelabuhan untuk menolong ayahnya. Sesampainya di sana, ayah Syarifah dibawa ke rumah sakit dan ternyata tidak dapat ditolong lagi hingga ayah Syarifah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak medis. Maka dari itu di sini tema dan amanatnya saling berhubungan, bahwa jangan menyia-nyiakan waktu dengan orang yang kita sayangi karena waktu itu sangat berharga. Waalaikumsalam. Rifa, duduklah dulu. Duduklah. Balik soal Jaka semalam. Macam mana bisa? Siapapun lah ya, siapapun. Apapun resikonya, ini hidup Ipah. Ipah yang menjalankan. Bukan emak, bukan pula ayah lah. Iya, tapi mana jaminannya dia mau tinggal sini buat Ipah? Hah? Ayah juga sering tinggalkan kita lama-lama, ya kan? Mana kita tahu ayah ni betul-betul pergi kat laut atau ke puak. Ayah, apa bawa kompresor segala? Jaka, Iya, Pak. Sari kok sayangi dia. Siapa, Pak? Sari kok Iya.
Maafin ayah. Maaf Bapak, Ibu. Iya, Saya iya. cukup sampai ke sini ya. Iya, sus. Ato mencari harta karun bukan buat uang. Buat Ato, harta karun ini milik Natuna. Tema film Jelitas Jubah jika dihubungkan dengan amanatnya yang kedua, yaitu hidup mandiri, jangan mengharap belas kasihan dari orang lain, berdirilah di atas kaki sendiri. Nah, amanat ini dapat terlihat pada cuplikan video film Jelitas Jubah, yaitu ketika Syarifah terlihat sedang berjualan ikan asap atau ikan abon di rumahnya. Di sini terlihat bahwa Syarifah tidak ingin menyusahkan kedua orang tuanya. Syarifah berusaha sendiri ketika sang jaka atau suaminya tidak ada kabar untuk bertugas menjalankan tugasnya sebagai seorang tentara. Karena gaji tentara sangat minim untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maka dari itu Syarifah berusaha untuk berjualan ikan asap. Harus punya ikan banyak. Tema film Jelitas Jubah jika dihubungkan dengan amanatnya yang ketiga, yaitu jangan suka mengeluh dan menyesali atas apa yang telah dilakukan dalam hidup. Hal ini dapat terlihat pada cuplikan film Jelitas Jubah ketika Syarifah menghidupkan pelita sebagai alat penerang di rumahnya. Syarifah sedikit merasa sedih, kesal dan kecewa, dan sedikit menyesali atas pilihan hidupnya untuk menikah dengan Jaka, seorang prajurit tentara. Di sini ia merasa kesal dan sedih kenapa dia memilih Jaka sebagai suaminya. Karena ternyata menjadi seorang istri tentara itu tidaklah mudah. Mungkin air mata itu keluar tanpa sebab. Kalau Ipa mau, ceritalah sama Mama. Cerita aja sama Mama. Jangan kau simpan sendiri. Biar Ipa tenang. Ternyata berat lama menjadi seorang istri. Apalagi menjadi istri seorang tentara, Mak. Tak kuat lah, Mak. Tema film Jelitas Jubah jika dihubungkan dengan amanatnya yang keempat, yaitu belajar sabar dalam menghadapi segala persoalan hidup. Nah, hal ini dapat dilihat pada cuplikan film Jelitas Jubah, yaitu ketika Jaka dan Syarifah sedang mengurus administrasi pernikahannya sebagai pasangan aparatur negara. Ternyata untuk menikah banyak sekali proses dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mereka berulang kali pergi ke kantor untuk mengurus pernikahan mereka. Syarifah di sini terlihat mengeluh dan tidak sabar akan proses yang dilaluinya. Tetapi Jaka selalu menyemangatinya. Hingga akhirnya semua dapat berjalan dengan lancar dalam mengurus hal pranikah mereka. Tinggal sekali lagi tes kesehatan, habis itu udah selesai.
Mantap, Age, mantap, Age, mantap, Age. Selalu seperti Ya. itu. Ipa penat, abang penat. Abang tahu Ipa capek. Tapi apa tujuan kita sebelum kita bolak-balik sini? Apa? Nikah lah, Bang. Tema film Jelita Sejuba jika dihubungkan dengan amanatnya yang kelima, yaitu ibu adalah penyemangat dan tempat berkeluh kesah anaknya. Hal ini dapat dilihat pada cuplikan film Jelita Sejuba ketika Syarifah menyesali bersedih, yaitu Syarifah selalu berkeluh kesah dan mencurahkan seluruh isi hatinya kepada sang ibu. Di sini ibunya selalu menyemangati anaknya untuk tidak putus asa dalam menjalani kehidupan sebagai seorang istri tentara. Saat dia melamar Ipa, Ipa terpaksa memilih Jaka sebagai suami Ipa. Apa Ipa merasa gagal? Kalah. Bagus. Itu yang penting. Ipa sudah memilih Jaka sebagai suami Ipa. Sekarang tinggal bagaimana Ipa berjalan dan mengisi rumah tangga Ipa itu sebagai seorang istri. Berat, Mama. Ipa tak kuat, Mama. Tak bisa, Ipa. Tak berat. Tak berat itu. Kalau Ipa menjalaninya dengan bahagia. Ipa tahu bagaimana caranya mencapai bahagia. Banyak-banyak bersyukur. Ipa pasti bahagia. Suami, anak, itu harta kita sebagai seorang istri. Tema film Jelita Sejuba jika dihubungkan dengan amanatnya yang terakhir, yaitu jangan larut dalam kesedihan atas kepergian orang yang kita sayangi. Doakan dan lakukan hal-hal yang positif. Hal ini dapat dilihat pada cuplikan film Jelita Sejuba ketika Syarifah mendapat kabar bahwa Jaka, sang suami, telah gugur di medan perang. Di sini Syarifah terlihat sangat sedih mengenang kenang-kenangan bersama sang suami. Tetapi Syarifah tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Syarifah harus bangkit untuk menghidupi dirinya sendiri, keluarga, dan juga anaknya yang masih kecil.
Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ibu Sarifah. Mohon maaf, saya mewakili pasukan hendak menyampaikan sesuatu. Beliau adalah teladan kami. Beliau adalah bapak, kakak, dan sahabat terdekat kami. Keluarga beliau adalah keluarga kami juga. Kami harus kembali. Hormat. Tegak. Nah, demikianlah video pembahasan kita tentang hubungan antara tema dan amanat pada karya sastra yaitu film Jelitas Jubah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.